wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Jadi hari ini pertemuan ketiga kita di mata pelajaran KDTK. Berikut untuk memulai pembelajaran, mulai kegiatan lain-lain, ada beberapa hal yang Pak Guru mau ingatkan sebelum lupa bahwa kita akan dekat dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda. Di awal ini sebelum lupa juga Pak Guru ingin sampaikan akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan adik-adik, baik itu di sekolah maupun di sekolah ataupun itu yang ada kaitannya dengan tempat tinggal. Maka dari itu sebagai guru, sebagai kakak, sebagai orang tua, Pak Guru memberikan himbauan bahwa kalau boleh adik-adik harus ikut aktif di dalam memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Ini di awal ya. Ya. Kenapa ini harus Pak Guru sampaikan? Jadi sebagai bentuk rasa perhatian, bisa dibilang dari kakak, dari orang tua, bisa dianggap seperti itu dalam hal kita memperingati Hari Sumpah. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah, adik-adik silakan berkontribusi, tidak harus ditunjuk, tidak harus dipaksa. Berikut juga kalau misalnya di tempat tinggal, di lingkungan tempat tinggal, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan adik-adik, harus beraktif. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita sebaiknya ketua kelas bisa bantu promosi. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan dan pembelajaran, barulah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan akan mempermudah kita dalam menyelesaikan jam pelajaran ini, juga dalam melaksanakan aktivitas di sekolah dari pertama sampai dengan jam pulang. Insya Allah ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Ya. Oke. Sekretaris boleh dilaporkan siapa-siapa yang tidak hadir? Baik, yang tidak hadir Ada berapa orang? ada 4 orang. Oke. Siapa? Tiara Bungio, Tiara Bungio, Satrion Balolo, Satrian Balolo, Najwa Aulia Suma, dengan Tirawat. Ini apa? Yang Izin di Tiara dan Satrion hadir melaporkan saya. sudah melapor ya? Ya. Dasar Lalu izin. di Najwa dengan Kiramat sebatang wali kelas juga, baru wali kelas pas tahu pas saya. Izin. Oke. Nah, jadi semoga yang sakit dua orang teman kita bisa cepat diangkat penyakitnya, bisa segera sembuh, bisa bergabung lagi dalam pembelajaran besok. Juga untuk yang izin, mungkin insya Allah dimudahkan dalam urusannya, urusan keluarga, hingga besok bisa bergabung dengan kita dalam melakukan proses belajar mengajar. Oke, hari ini kita masih di KD yang sama adik-adik, masih di KD menganalisis infeksi, kemudian KD keterampilannya tetap mengkomunikasikan kejadian atau mengkomunikasikan kejadian infeksi, masih sama. Tapi yang berbeda adalah di indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang kita akan capai hari ini, yang pertama membagi cara penularan infeksi nosokomial, itu yang harus kita capai pertama. Yang kedua meninjau cara pencegahan infeksi nosokomial. Jadi berbeda dengan yang di hari pertama kita belajar, juga di hari kedua kita belajar ini. Ada 2 indikator pencapaian kompetensi lagi yang harus kita capai. Sebelum lanjut ke hal itu, boleh Pak Guru minta semangat ini Mas Pali
semangatnya boleh? Kalau guru bilang selamat pagi berarti? Oke, sekarang boleh mulai ya. Selamat pagi. Bisa orang semangat terus di pembelajaran ini. Hari ini kita 2 jam lagi, 2 jam pembelajaran 90 menit. Adik-adik harus punya semangat ya. Memang bisa ditunjukkan di dalam pembelajaran ini. Biar orang pagi harus lebih semangat dari pagi sebelumnya. Oke, lanjut adik-adik sekalian. Kita akan masuk ke pembelajaran yang di hari pertama itu kita belajar tentang apa itu infeksi nosokomial, dan itu juga kita sama-sama membahas tentang apa itu infeksi. Hari ini kita akan lebih belajar bagaimana caranya melakukan pencegahan infeksi. Hari ini kita akan mulai. Bagaimana sih caranya seorang tenaga kesehatan bisa mencegah dari kejadian infeksi, biar tidak terinfeksi penyakit dan lain-lain? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Hari ini kita akan belajar bersama. Lanjut, hari ini juga Pak Guru akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa saja alat-alat pelindung diri. Mungkin adik-adik sudah sering melihat ya, alat-alat pelindung diri di tahun-tahun kemarin COVID yang sering bikin trauma orang. Kalau ada ambulans datang menjemput kejadian COVID, biasakan itu jadi agak panik orang. Ya, itu juga kita akan tahu di sini sebenarnya kenapa sih harus turun dengan ambulans dengan pakaian seperti itu. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan juga ini bisa nanti kita tidak pernah minta-minta ya bahwa ke depan akan terjadi lagi pandemi dengan varian yang lain, tidak seperti itu. Tapi ke depan, kalaupun nanti akan terjadi, hari ini adik-adik akan tahu dan akan memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat. Itu pakai baju seperti itu Bu, karena ini. Itu pakai sepatu dan lain-lain seperti itu Bu, tenaga kesehatannya karena ini. Karena biasanya ini yang sering jadi kendala. Baru lihat tenaga kesehatannya mau dokter ataupun perawat turun atau lewat di jalan pakai pakaian di mobil, dilihat ada pakaian seperti itu, langsung tutup pintu, tutup pagar. Hari ini mungkin kita akan belajar, tapi bukan berarti kita minta bahwa depan atau 2 tahun depan harus ada pandemi lagi, tidak seperti itu. Cuman paling tidak adik-adik punya sedikit pengetahuan, saya bisa berbagi pengetahuan, adik-adik bisa sharing apa yang adik-adik pengalaman adik-adik di pembelajaran ini karena kaitannya sama ya, tentang bagaimana melakukan pencegahan infeksi. Harapannya seperti itu juga, adik bisa memberikan edukasi ke masyarakat sekitar, tetangga, orang tua, saudara dan lain-lain. Oke, lanjut untuk materi pencegahan infeksi juga ini dalam penilaiannya sama. Penilaian yang sering Pak Guru lakukan masih sama. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan penilaian pengetahuan yang itu lebih dalam pengerjaan LKPD seperti di pertemuan 1. LKPD-nya juga sudah cetak dan dibagikan, masih mirip-mirip. Yang saya memang isi dalamnya agak sedikit berbeda, tapi secara substansi agak sama. Jadi aman. Lanjut keterampilan, Pak Guru akan lihat adik-adik mempresentasikan, memberikan pertanyaan, keaktifan adik-adik di dalam kelas, di dalam diskusi kelompok, itu akan jadi nilai keterampilan. Harus diingat, jangan sampai ada yang suka mau tanya tapi takut, dan keberanian itu penting. Hal yang paling penting di dalam diskusi itu termasuk berani. Salah dengan benar itu urusan pribadi. Kalau orang langsung minta benar terus, tidak usah sekolah saja. Kita sekolah, kita belajar karena kita ingin memperbaiki. Saya juga ada di sini bukan mengajar, tapi juga untuk belajar. Jadi jangan takut salah. Kalau takut tidak dapat nilai keterampilan. Oke? Boleh? Jadi keterampilan
itu lebih ke keaktifan adik-adik dalam kelas, dalam diskusi, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, menyajikan paparan materi, diskusi itu masuk penilaian. Terakhir penilaian sikap seperti yang sering kita lakukan, guru-guru lain juga sering lakukan di dalam bagaimana adik bisa dalam pelaksanaan pembelajaran dari pertama sampai dengan poin-poinnya sama. Adik juga sudah tahu itu bukan hal baru untuk adik-adik. Oke, itu terkait penilaian. Materi juga sudah saya sampaikan tadi, kaitannya juga dengan materi sebelumnya adik-adik sudah tahu bahwa ini masih sama. Manfaat yang adik-adik dapatkan juga sama, bagaimana adik-adik bisa melakukan pencegahan infeksi. Informasi juga sebelum lupa, baru ini sering lupa, bahwa tindakan mencuci tangan yang pertemuan kedua adik-adik lakukan itu pun sudah termasuk dalam tindakan pencegahan. Jadi kalau misalnya cuci tangan itu termasuk tangan itu termasuk salah satu tindakan pencegahan infeksi. Jadi kalau tanya itu masuk dalam tindakan pencegahan dan masih banyak lagi tindakan pencegahan infeksi. Kita akan coba kupas hari ini, kita akan coba belajar sama-sama hari ini. Boleh? Oke. Tujuan pembelajaran sudah Pak Guru paparkan tadi. Kemudian penilaian juga sudah paparkan tadi, boleh kita lanjut. Kemudian masuk ke pengantar materi pembelajaran. Hari ini Pak Guru lihat ada siswa yang mengenakan masker. Oke, penutup hidung dan mulut. 1, 2, 3, 4. Adik-adik tahu tidak bahwa masker itu termasuk salah satu alat pelindung diri. Okay. Jadi masker yang adik kenakan hari ini itu termasuk alat pelindung diri. Tanya lagi, masker masuk bagus, masker masuk. Tapi masker yang penutup ya, bukan masker apel, masker masker wajah bukan. Masker yang dimaksud ini masker penutup hidung dan mulut itu, bukan masker kecantikan. Jadi itu masker yang adik-adik sering kenakan, yang pakai setiap hari. Beberapa siswa kalau melihat rajin mengenakan masker, itu sudah termasuk alat pelindung diri. Salah satu alat pelindung diri. Handscoon yang adik-adik atau sarung tangan yang plastik medis yang adik-adik sering lihat. Kalau Pak Guru beberapa kali memberikan pembekalan ke kelas 12, jadi mungkin sering mengintip lihat, itu termasuk salah satu alat pelindung diri. Sarung tangan medis itu yang Pak Guru sering kenakan kalau ingin tahu memberikan pengayaan kepada pada kelas 12, termasuk alat pelindung diri. Berikut yang Pak Guru sering kenakan apron, atau yang berikut adik-adik sering lihat di rumah, yang sering dikenakan oleh orang tua. Kalau yang dikenakan orang tua sementara memasak di mama, itu namanya celemek. Kalau kita sedikit beda, kalau adik-adik lihat Pak Guru, dia agak bahannya dari plastik. Apron, kalau kita sebutnya apron. Itu termasuk alat pelindung diri. Sebelum masuk ke materi intinya ya, di Pak Guru ingin adik-adik tahu lah, ini termasuk alat pelindung diri, ini masuk. Penutup kepala, yang sering Pak Guru kenakan saat anak-anak atau adik kakak-kakak kelas 12 di laboratorium, itu termasuk alat pelindung diri. Face shield yang dulu sering kita kenakan kalau datang ke sekolah, ya, waktu masih pandemi, itu termasuk alat pelindung diri. Jadi masih banyak lagi kita akan pelajari hari ini. Pak Guru sebutkan ini hanya hal-hal atau alat-alat yang sudah sering adik-adik lihat. Biar nanti saat pembelajaran ini dia akan kaget, oh Pak Guru ternyata ini masuk alat pelindung diri. Nah, tidak ada lagi yang oh
yang sering adik-adik lihat, contoh penutup kepala, kap, pelindung diri, masker, masuk alat pelindung diri, handscoon, alat pelindung diri, kemudian face shield yang adik-adik termasuk juga alat pelindung diri masuk ke dalam. Sisanya nanti kita akan kupas sebentar, kita akan kupas di diskusi. Oke, lanjut lagi adik-adik. Seperti biasa, kita mulai di pengantar, pergerakan belajar pengantar. Adik-adik bisa perhatikan layar di fokusnya. Boleh Pak Guru minta siswa untuk membacakannya? Boleh? Oke. Yang pertama, oke, silakan. Penyebab infeksi yang pertama parasit, protozoa, cacing dan arthropoda. Oke. Kedua fungsi termasuk daging dan jamur, yang virus berisi atau nuklear berada dalam sel hidup diproduksi. Keempat, bakteri melalui udara, air, tanah, makanan, dan tubuh. Oke, kesempatan. Ya. Ini sengaja Pak Guru minta untuk membacakan, sengaja ya Pak Guru minta untuk membacakan, biar adik-adik itu terpancing untuk aktif dalam pembelajaran. Oke. Kalau terus semua Pak Guru yang menjelaskan, Pak Guru yang harus baca lagi slide-nya, nah, itu nanti adik-adik lihat ada yang sudah tidur. Oke, lanjut. Slide kedua dibacakan dengan jelas, dengan baik. Siapa yang tadi? Tadi dari kelompok 2 sudah satu orang perwakilan. Oke, kelompok 3 silakan. Ketua kelas. Faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi yang pertama ada usia, yang kedua hereditas, yang ketiga status imunisasi, yang keempat terapi yang dijalani, yang kelima status nutrisi, dan yang keenam kelelahan, dan yang terakhir adalah stres. Oke, tepuk tangan nih. Ada faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan daripada infeksi. Lanjut. Oke, siapa lagi yang berani? Ini didengar, jangan cuma yang baca itu saja yang mengerti, sementara yang tidak baca itu sudah yang masih tahu. Yang seperti itu, jadi harus yang tidak bagian membaca tolong didengarkan dengan baik apa yang dibacakan. Siap? Oh, kelompok 1 belum ada perwakilan. Silakan kelompok 1 orang. Upaya pencegahan infeksi secara umum tanggung jawab perawat dalam pencegahan infeksi. Yang pertama yaitu mendidik individu agar terhindar dari infeksi melalui upaya imunisasi, perbaikan nutrisi, istirahat dan tidur yang cukup, menghindari stres. Kedua, membiasakan diri mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu upaya paling efektif dalam mengontrol infeksi. Yang ketiga, membiasakan diri mengucapkan APD yang benar. Menggunakan APD saat berada di fasilitas kesehatan dan saat melakukan tindakan keperawatan sangat efektif. Yang keempat, mencegah penyebaran kuman melalui tindakan desinfeksi, sterilisasi. Oke. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di slide yang ini. Bisa dibaca di poin yang paling terakhir, mencegah penyebaran kuman melalui tindakan desinfeksi dan sterilisasi. Jadi sebagai apa namanya, dari di awal Pak Guru ingin sampaikan bahwa dua KD berikut itu termasuk di dalam itu membahas tentang desinfeksi dan sterilisasi. Apakah dia masih masuk ke KD pengendalian infeksi? Tidak, dia KD yang berbeda, tapi tetap masih dalam rangkaian yang sama. Oke, lanjut informasi di awal ya. Slide berikut, siapa yang bisa membacakan?
memberikan pertanyaan sebelum lanjut slide-nya? Biar lebih menantang lagi pembelajaran. Pak Guru kasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Tapi tiba guru yang jawab teman, nanti tidak bisa Pak Guru jawab. Biar lebih menantang, biar lebih seru lagi pembelajaran tadi. Ada yang ingin bertanya? Kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tidak bisa jawab kan kita bisa jawab sama-sama. Oke, supaya lebih seru, supaya lebih hidup lagi pembelajaran. Boleh? Boleh. Oke, siapa yang mau kasih pertanyaan? Yang berhubungan dengan materi ya? Dari 4 slide sebelumnya, sebelum lanjut ke slide berikut. Yang 4 slide yang sudah dibacakan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, siapa yang pertama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana cara memilih materi yang benar? Dan yang kedua, apakah pemeriksaan dan pelaporan materi harus dilakukan secara rutin? Oke. Ada pertanyaan lagi? Biar lebih hidup lagi. Sebentar ada diskusi kelompok. Silakan. Dari sekarang kita sudah semangat. Jangan langsung diskusi. Jadi lambat orang semangat. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Pertanyaannya, mengapa penggunaan APD sangat penting? Yang kedua, apa saja jenis-jenis APD? Mengapa? Apakah penggunaan APD sangat penting? Berikut apa saja jenis-jenis APD? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 1 yang belum bertanya. Kelompok 1 ini personilnya kurang 4 hari ini. 2 izin, 2 sakit. Jadi agak tensinya turun ya. Biasanya paling semangat. Oke. Ayo. Apa yang dimaksud dengan peralatan perlindungan diri dan apa tujuan menggunakan alat pelindung diri? Satu pertanyaan dulu ya. Kita akan masuk ke biar tidak terlalu panjang dan kegiatan intinya tidak setelah. Siapa yang bisa menjawab sebelum Pak Guru jawab? Ada yang bisa jawab? Oke. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia Radiku. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa penggunaan APD sangat penting? Mengapa penggunaan APD sangat penting? Karena untuk mengurangi resiko bahaya kecelakaan bagi para pekerja. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis APD? Jenis-jenis APD itu ada banyak. Ada alat pelindung mata dan muka, ada alat pelindung telinga, alat pelindung saluran pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, sabuk dan tali keselamatan. Apa sudah benar? Oke. Alhamdulillah, satu pertanyaan sudah dijawab. Sedikit lega. Kalaupun tidak bisa kan Pak Guru tinggal 2 yang dijawab. Satu sudah dijawab. Oke. Ada lagi yang bisa bantu Pak Guru untuk memberikan jawaban? Ada? Ada? Oke, kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 2, ayo silakan. Kasih semangat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu cara memilih apa yang benar. APD yang benar yaitu yang pertama
pertama, melakukan penilaian bahaya atau hazard assessment. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya. Yang ketiga, memilih jenis APD yang sesuai dengan bahaya yang telah diidentifikasi. Yang keempat, desain dan konstruksi APD harus aman. Yang kelima, pastikan APD dipelihara dengan baik dan fungsinya paling optimal. Terima kasih. Ada lagi, sisa satu pertanyaan. Ada lagi yang bisa bantu? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa tujuan menggunakan alat pelindung diri? Melindungi tenaga kesehatan dari kontak mata infeksi dan pasien, melindungi pasien terhadap agen infeksi dan petugas pada pasien batuk, membatasi penyebaran infeksi ke orang lain. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan peralatan pelindung diri? Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan melindungi seseorang dalam bekerja dan fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Oke, mantap sekali. Keren. Jadi kita akan sama-sama masuk ke kegiatan inti pembelajaran yang inti. Kita sudah lewat 10 menit ya, harusnya kita sudah masuk. Tapi tidak apa, untuk membangkitkan semangat biar di kegiatan intinya nanti kita sudah semangat. Oke? Lanjut. Kegiatan ini sama, aku akan bagikan ke KPD, buku cetak, juga yang tanya-tanya tadi di WhatsApp grup kita. Aku ini jurnal untuk apa? Pak, ini jurnal apa? Nah, ini pagi ini di sini Pak Guru jawab, itu jurnal untuk pembelajaran hari ini. Nah, belum bisa jawab di grup WhatsApp. Jadi jurnal yang dipertanyakan semalam itu jurnal yang materi pembelajaran hari ini yang akan membantu adik-adik dalam menyelesaikan KPD. Lanjut lagi, adik-adik juga bisa mengambil sumber yang lain dari buku kita, buku cetak kita, dari jurnal yang Pak Guru bagikan. Jadi juga bisa dalam pemikiran untuk mencari referensi lain. Silakan. Jadi dibagi dulu untuk KPD-nya. Hanya isinya saja yang beda. Oke. Oke. Isi LKPD-nya masih sama adik-adik. Di awal itu masih sama, tapi kegiatan intinya itu di materi pokoknya beda. Ada KD di situ, ada semua, ada kehidupan, ada semua masih sama. Karena KD-nya masih sama, kecuali PK-nya itu beda. Tujuannya juga beda. Lanjut. Di sini kalau melihat gambar yang ini, adik-adik nanti akan menganalisis gambar yang ini. Adik-adik silakan menganalisis gambar ini, buka materinya, kemudian buka jurnal yang perlu bagikan, dibaca dan dianalisis. Akan menemukan, adik-adik akan menemukan jawaban yang harus dipecahkan masing-masing kelompok. Bisa dibuka lembar KPD-nya selanjutnya. Di situ kelompok 1 akan mencari komponen APD level 1 itu apa saja. Kelompok 2 komponen APD level 2 itu apa saja. Kelompok 3 komponen APD level 3 itu apa saja. Oke? Boleh ya? Ya, boleh. Jadi adik-adik akan bisa APD level 1 itu apa-apa, APD level 2 apa saja, APD level 3 apa saja. Berikut, kembali ke gambar. Diperhatikan dengan baik gambarnya. Ini, di slide-nya. Lihat adik-adik. Ini ya, amatilah gambar berikut ini.
Gambar ini akan mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Ya. Di sini ada 3 tenaga kesehatan. Tertulisnya ketahuilah level-level penggunaan APD. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa APD itu punya level. Kalau sesuai gambar ini dasar-dasarnya saja, nanti diperdalam analisisnya. Kalau diperdalam, ini bisa ada 3 tenaga kesehatan dengan APD yang berbeda. Berarti APD ada 3 level. Nah, mana yang level 1, mana level 2, mana level 3? Silakan adik-adik baca panduan kita paket, kemudian baca jurnal yang sudah Pak bagikan lewat grup WhatsApp ya. Tadi malam adik-adik tanya materi ini, jurnal ini materi baca, kemudian Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKPD-nya sampai dengan ke bagian yang kesimpulan itu harus dijawab. Sampai di bagian kesimpulan LKPD. Silakan 10 menit untuk mengerjakan. Untuk melakukan pengamatan dan melakukan literasi sudah selesai sesuai dengan yang sudah diberikan tadi 10 menit. Sekarang waktunya setiap kelompok untuk memaparkan. Seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa akan dipimpin oleh moderator yakni ketua kelas diskusi ini. Jadi diskusi dilakukan secara mandiri. Pak Guru hanya akan mengawasi jalan diskusi. Sudah siap ya masing-masing kelompok ya? Ya. Pemaparan ya? Ya. Oke. Jadi silakan Pak moderator pimpin diskusinya. Baiklah, di sini saya sebagai selaku moderator. Jadi saya akan mempersilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi jenis-jenis APD level 1. Jenis-jenis APD level 1 yaitu yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Sekian, terima kasih. Oke, yang kedua kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan untuk kalian memaparkan hasil diskusi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia Ladiku. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kami tentang alat pelindung diri level 2.
Tingkat kedua di mana tenaga kesehatan, dokter, perawat dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawat pasien. Di ruang itu juga dilakukan pengambilan sampel non pernapasan atau di laboratorium. Maka APD yang dibutuhkan adalah penutup kepala, masker, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan terakhir kita lanjutkan dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu jenis APD level 3. Ada beberapa jenis APD level 3, yaitu baju kerja IGD, apron, coverall, jumpsuit, masker N95. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk semua kelompok. Dan yang kedua, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, untuk masing-masing kelompok silakan untuk memberikan pertanyaannya. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu bagaimana penggunaan dan pelepasan APD level 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kapan APD level 3 digunakan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan apa saja APD level 1. Ya, itulah pertanyaan yang diberikan oleh masing-masing kelompok. Dan untuk menjawabnya diberikan waktu 5 menit. Baiklah, untuk menjawab pertanyaannya, untuk dari kelompok 1 silakan memberikan jawabannya kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan APD level 1 apa saja. Baik, APD level 1 tingkat pertama untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktek umum di mana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana penggunaan dan pelepasan APD level 2?
Baik, pertama pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja khusus. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ketiga, pakai topi bedah sekali pakai. 4. Pakai masker pelindung medis. 5. Pakai sarung tangan dalam. 6. Pakai kacamata pelindung. 7. Pakai sarung tangan karet sekali pakai. Dan terakhir, pemakaian selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kapan APD level 3 digunakan? Tingkat ketiga bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah terkontaminasi oleh bakteri dan virus yang sangat berbahaya dan melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol, maka APD dipakai harus lebih lengkap, yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata, masker N95, cover, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, itulah jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok. Dan diskusi pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu. Jadi diskusi untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Bagus sekali pemaparan dari masing-masing kelompok, juga bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, jawaban yang diberikan dari masing-masing pertanyaan juga sangat baik. Kita masuk ke kegiatan penutup di pembelajaran hari ini. Jadi adik-adik, untuk masuk ke kegiatan penutup ini, yang pertama Pak Guru ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi di pertemuan hari ini kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ada 3 level dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri level 1, alat pelindung diri level 2, alat pelindung diri level 3. Masing-masing itu sudah dibahas oleh adik. Dan di mana saja kita harus menggunakan APD ini itu juga sudah dibahas dalam diskusi tadi. Baik itu cara pemasangannya, di ruangan mana, kapan, bagaimana cara melepaskan APD-nya, itu sudah dibahas bersama tadi. Yang paling penting adalah kita harus tahu kapan kita akan menggunakan APD level 1, kapan, bagaimana kita menggunakan APD level 2, kapan dan di mana adik-adik harus menggunakan APD level 3. Lanjut juga, adik-adik juga akan turun PKL nanti di semester yang berikut. Maka apa yang dipelajari hari ini harus diaplikasikan pada praktek kerja klinik yang akan adik-adik tempuh selama waktu yang sudah ditentukan nanti. Jadi jangan sampai di fasilitas kesehatan adik-adik tidak terapkan apa yang adik-adik dapat di pembelajaran di sekolah. Jadi penting untuk diingat ya, harus menggunakan APD ketika ada di fasilitas kesehatan, adik-adik melaksanakan PKL. Lanjut, di sini isi kesimpulan di LKPD. Jadi jangan lupa untuk mengisi kesimpulan di APD. Harus adik-adik isi ada yang kesimpulan. Berikut juga selain kesimpulan, adik-adik harus mengumpulkan LKPD ini. Jadi sebagai nilai pengetahuan. Paham ya? Jadi dikumpul lagi LKPD-nya seperti pertemuan sebelumnya sebagai bentuk nilai pengetahuan. Ada tugas tambahan juga untuk tugas yang harus dikerjakan di rumah. Jadi adik-adik hari ini dapat tugas pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di rumah. Tapi tugas ini dikerjakan berkelompok. Jadi diselesaikan berkelompok tapi di rumah, di luar jam sekolah. Masing-masing kelompok harus membuat makalah, laporannya makalah dari masing-masing
bahasan diskusi tadi. Jadi dibuat ada latar belakangnya, dibuat pembahasannya, dibuat juga daftar pustakanya. Apa isi kontennya, materi yang dibahas? Itu materi yang dibahas itu kelompok 1 akan membahas APD level 1 di makalah ini. Jadi APD level 1 dibuatkan makalah laporan ini. Begitu juga kelompok 2 APD level 2 itu dibuatkan makalah konten yang ada dalam makalah itu ya. Kemudian kelompok 3 buat juga makalah laporan tentang APD level 3. Minggu depan Pak Guru akan kumpul tugas ini sebagai nilai keterampilan, masuk juga di situ nilai pengetahuan untuk adik. Boleh ya? Ya. Bisa dikerjakan? Ya. Bisa diselesaikan? Ya. Aman ya. Jadi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru juga ingin sampaikan beberapa hal terkait pembelajaran yang akan kita lakukan di minggu depan, pertemuan berikutnya. Yang pertama, adik-adik akan mempraktekkan cara pemasangan APD level 1. Jadi hanya APD level 1 yang akan kita praktekkan sama-sama di laporan sekolah. Itu untuk minggu depan. Lanjut juga, sebelum itu adik-adik akan mengamati video bagaimana sih urutannya, cara pemasangannya yang lebih tepat. Kita akan melihat video bagaimana cara memasang menggunakan APD level 1. Tapi juga akan kita share juga APD level 2 level 3. Hanya saja yang akan kita praktekkan hanya APD level 1. Boleh ya? Adik-adik juga sudah bisa mulai punya waktu, punya data, bisa atau ada wifi di rumah bisa sudah mulai cari video yang berkaitan dengan pemasangan APD level 1. Biar nanti di minggu depan tidak susah lagi untuk belajar dari videonya, adik-adik bisa langsung mempraktikkan dengan cepat dan benar. Boleh? Ya. Jadi harus diingat bahwa minggu depan kita akan belajar bagaimana cara memasang APD level 1. Itu dipraktekkan, diambil nilai per orang. Setiap orang akan diambil nilai. Seperti di minggu kemarin, mencuci tangan itu diambil nilai per siswa. Walaupun masuk ke dalam nilainya per blok, kita dinilai per siswa. Boleh? Ya. Boleh. Jadi sebagaimana di awal tadi kita mulai dengan doa, maka di akhir pertemuan kita alangkah baiknya kita akhiri dengan doa sebelum pulang. Silakan kelas yang kedua. Ya, sebelum pulang marilah kita sama-sama berdoa. Dan doa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ke depan adik-adik bisa turun praktek klinik. Apa yang dipelajari hari ini dapat diterapkan dan bermanfaat untuk adik-adik. Juga semoga kita diberikan kesehatan di minggu depan kita masih bisa mengikuti pembelajaran HDTK bersama-sama. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.